Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini masih diberikan taufik, diberikan kemudahan, kita dapat menunaikan sholat subuh berjamaah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin dan memberikan penjagaan bagi orang-orang yang menunaikan sholat subuh. Rasulullah bersabda, man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka dia ada di dalam jaminan perlindungan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sholat subuhnya berjamaah. Rasulullah bersabda, seabdul-abdulnya sholat adalah sholat subuh, dan seabdul-abdulnya subuh adalah berjamaah, dan seabdul-abdulnya berjamaah adalah di hari Jumat. Jadi subuh di hari Jumat berjamaah itu adalah seabdul-abdulnya sholat yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah-ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Ada yang bertanya, itu Riyadhus Shalihin ada enggak Riyadhus Shalihatnya gitu ya? Nah, jadi mesti ada ibu-ibunya juga katanya sholihat. Ya, kalau dalam bahasa Arab, kalau sudah disebutkan laki-laki itu perempuan include, masuk. Tapi kalau disebutkan perempuan, laki-laki nggak masuk, gitu. Makanya redaksi Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in kuntum mu'minin. Ya, itu berarti redaksi itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Tapi kalau ada mukminat, itu khusus hukum-hukum berkenaan dengan perempuan. Makanya hukum haid, hukum hamil, hukum iddah, hukum talak, lain sebagainya, itu redaksi mukminatnya khusus, tidak berlaku bagi kita. Nah itu jadi dalam bahasa Arab begitu, kalau disebutkan kata domir, kata ganti laki-laki, atau keterangan isim jamaknya laki-laki, itu berlaku bagi perempuan juga. Namun tidak sebaliknya, kalau ada isim jamak muannas salim atau dengan domir musanna, maka itu hukum khusus buat mereka. Gitu ya. Kalau redaksinya perempuan, itu khusus perempuan, hukumnya berkenaan dengan perempuan. Kalau laki-laki, itu hukum berarti include perempuan dan laki-laki. Maka kalau ada majelis, ada laki-laki 5, perempuan 20, tetap menyebutnya assalamualaikum, tetap domir laki-laki gitu. Di kelas ada separuh laki-laki separuh perempuan, disapanya dengan domir jamak laki-laki, baik dalam fiilnya maupun di dalam yang lain-lain, ataupun dalam komunikasi percakapan. Jadi yang dipertimbangkan adalah laki-laki. Ini jawaban dari kenapa tidak ada kitab Riyadhus Shalihat katanya gitu. Jadi ini Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihatnya mana katanya? Ya itu include gitu, include di dalamnya. Baik, tema kita masih mengenai tentang bab al-mujahadah, bersungguh-sungguh atau serius di dalam melaksanakan ibadah, ya, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW berjuang menyebarkan agama ini luar biasa perjuangannya. Beliau berjalan kaki dalam waktu yang panjang. Beliau bercucur keringat. Beliau bercucur darah. Beliau perang.
Beliau melawan kezaliman orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang Yahudi, orang-orang munafik, agar Islam itu dinikmati oleh seluruh umat manusia, agar agama ini sampai kepada seluruh umat manusia di berbagai penjuru dunia melalui tangan sahabat-sahabatnya, para pengawal-pengawal kenabian, sahabat-sahabat yang mulia, dilanjutkan oleh generasi berikutnya tabi'in, dilanjutkan berikutnya tabi'ut tabi'in hingga sampai ke kita. Maka kalau kita merasakan betapa mereka sungguh-sungguh dan mati-matian bertaruh nyawa menyampaikan agama kepada kita, lalu kitanya di sini beragama tidak serius, sakarap sakahayang, ini perlu menjadi renungan kita. Sakarap sakahayang itu mun kerkeyang salat, mun teu henteu, itu sakayangna sakarepna. Padahal agama sampai kepada kita dengan begitu susah, agama sampai kepada kita dengan ribuan nyawa yang tertumpah dalam perjuangan menyebarkan agama. Maka kita hargai jasa-jasa mereka, kita hadirkan ya suasana-suasana perjuangan tersebut supaya kita menganggap bahwa agama ini amanah dari leluhur kita, dari Rasulullah SAW. Agama ini amanah, amanah dari Allah kepada Rasulnya, amanah Rasul kepada kita. Dulu Allah Ta'ala tawarkan amanat ini, agama ini kepada gunung, gunung menolak. Ditawarkan agama ini ke langit, langit menolak. Ditawarkan agama ini ke benda-benda lain di dunia ini, menolak. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal, fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna 'alaiha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Jadi semesta ini pernah ditawarin amanah ini, agama ini, tapi semua menolak dan manusia menerimanya. Padahal manusia itu punya kelemahan. Yang pertama, zaluman, sering merugikan dirinya sendiri tanpa dia sadari. Jahulan, kadang bersikap bodoh. Jahulan itu bersikap bodoh. Manusia itu sering merugikan diri tanpa dia sadari, zaluman, jahulan, dan bodoh, sering bersikap bodoh gitu. Nah, jadi agama ini amanat, maka pikulah amanat ini dengan penuh tanggung jawab. Agama ini adalah titipan Allah, agama ini adalah syariat Allah, maka pikulah dengan penuh tanggung jawab. Nah, di antara bentuk tanggung jawab tersebut adalah mujahadah, sungguh-sungguh dalam beribadah. Sungguh-sungguh dalam beribadah, karena sebenarnya manfaat ibadah itu akan kembali ke diri kita sendiri. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun hanya seujung kuku, sebiji zarrah, sebesar atom kebaikan, nanti kelak kita akan mendapatkan hasilnya, melihat hasilnya. Jangan, kata Rasulullah SAW, janganlah kalian meremehkan kebaikan, karena bisa jadi kebaikan yang kecil itulah yang menyebabkan kalian diridhai Allah kemudian masuk surga. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an, janganlah kalian menyepelekan kebaikan meskipun syai'an, kecil sekali. Sekedar senyum ke teman, ya, sekedar mungkin membuang sesuatu di masjid. Nah, ini jangan sepelekan kebaikan sekecil apapun, karena nanti kita akan melihat hasilnya, melihat apa yang kita perbuat. Barang siapa yang berbuat sekecil apapun kebaikan, yarahu, yarahu itu kalau dalam bahasa Arab itu jawab syarat dari fi'il syarat sebelumnya, faman ya'mal. Dalam bahasa Arab kalau ada fi'il syarat, ada jawab syarat, itu adalah sebuah kepastian. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun pasti akan mendapatkan hasilnya. Dalam ayat lain, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya kamu sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Artinya efek kebaikan itu akan balik ke kita juga, bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia sekalipun. Jika kamu menolong orang, itu sebenarnya kamu sedang menolong dirimu sendiri.
Apa dalilnya? Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Jadi Allah itu akan selalu menolong seseorang hambanya manakala hamba tersebut menolong sesamanya. Jadi sebenarnya kalau kita menolong seseorang itu hakikatnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Bukan hanya di akhirat, bahkan di dunia. Itu orang boleh mengatakannya hukum alam, tapi kita mengatakan itu hukum Allah. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Oleh orang mengatakan itu karma baik, tapi kita mengatakan itu adalah ketentuan Allah. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Begitupun berbuat buruk, kita berbuat buruk kepada sesama kita, hakikatnya kita sedang berbuat jahat pada diri kita sendiri. Kita menzolimi orang, hakikatnya kita sedang menzolimi diri kita sendiri. Wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat buruk, maka itu kamu sedang menjahati dirimu sendiri. Ya, entah apa namanya dalam agama lain, tapi dalam agama kita itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namanya itu konsep al-jaza. Jaza itu balasan. Jaza itu balasan, ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kadar amalnya masing-masing. Hal jaza'u lisan il lisan. Hukum Allah itu sama dengan sunatullah? Sama. Sunatullah itu aturan Allah. Hukum Allah, ketentuan Allah sama. Nah, di antara ketentuannya adalah in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik, maka sebenarnya kamu sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. Jika kau jahat, maka engkau sebenarnya sedang menjahati dirimu sendiri. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'dhama ajra." Apalagi kalau itu dilakukan dengan ikhlas, maka Allah berikan tambahan kebaikannya lebih besar dan pahalanya lebih besar. Khairan wa a'dhama ajran. Yang mana itu dilipat gandakan 10 kalau kita tahu. Di dalam Sahih Bukhari kita mengkaji, ya, ada hadis bahwa orang yang bersedekah misalkan, itu Allah kembangkan itu sedekahnya sampai 700 kali lipat atau lebih lagi dari itu. Seperti kita sedekah itu seperti kita ngambil padi, lalu padi itu kita tanamkan di tanah jadi pare, pare Pak, tanaman, lalu pare itu tumbuh, dia punya 7 tangkai, satu tangkai itu punya 7 bulir, satu bulir isi 100. Jadi satu biji padi yang kita tanamkan, artinya yang kita sedekahkan, dia menjadi 700. Dalam ayat begitu, ya. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah dapat melipat gandakan lebih dari itu, liman yasha, sesuai dengan kehendaknya. Nah, kalau kitanya ikhlas, bukan hanya mendapatkan setimpal, tapi Allah a'zama, besarkan lagi pahalanya dan kebaikannya, gitu. Itu dalam Al-Quran ayat Al-Muzammil, ya. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Wa qala ta'ala wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Lebih dari itu semua, Allah berfirman, apa yang kau tanamkan dalam kebaikan, maka Allah maha melihat kebaikan-kebaikan kamu. Itu beberapa ayat berkenaan dengan ayat-ayat mujahadah, ya, ayatul mujahadah, ayat-ayat agar kita bersungguh-sungguh dalam beramal atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun beribadah bukan untuk Allah. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh kita menyembahnya. Allah tidak butuh kita menghamba kepadanya, tapi kitalah yang membutuhkan Allah. Dalam sebuah hadis sering saya sampaikan, andaikan penduduk bumi beriman bertakwa dari zaman Nabi Adam sampai zaman hari kiamat, jin, manusia seluruhnya bertakwa, soleh sasoleh-solehna, tapi itu kata Allah tidak nambah sedikit pun wibawaku. Kebalikannya, andaikan penduduk bumi dari awal Adam sampai akhir kiamat nanti, jin dan manusianya bejat semua, zalim semua, fajir, dalam hadisnya itu ala afjari qalbi rajulin wahid, fajir,
Kata Allah, "Mana qasadzalika min mulki syai'a." Itu sama sekali tidak mengurangi wibawaku sebagai Tuhan. Tidak mengurangi kerajaanku sedikit pun. Jadi yang butuh siapa kalau gitu? Kita yang butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Yamununa alikan aslamu qul la tamunu alayya islamakum. Jangan merasa kalian berjasa pada agama yang berjasa pada kalian. Kan kita suka merasa nih, orang Islam ya, orang geus Islam. Jadi Allah teh nganuhunkeun jiga orang Islam teh. Islam teh nganuhunkeun ka orang enggak. Jangan kalian merasa berjasa pada Islam. La tamunu alayya islamakum, kata Allah. Balillahi yamunnu alaikum. Allah lah yang memberi kalian karunia. Kalian tidak punya, istilahnya tidak punya jasa apa-apa kepada agama Islam. Kita yang diberi karunia oleh Islam, kita yang dimuliakan oleh Islam, kita yang diangkat derajatnya oleh Islam. Bukan kita yang memberi kepada Islam. Jangan merasa kita telah memberi kepada agama. La tamunu alayya islamakum. Jangan merasa Islam kalian itu anugerah buat kami, kata Allah. Jangan merasa Islam kalian adalah karunia buat kami, kata Allah. Kamilah yang mengkaruniakan Islam kepada kamu. Nah, kalau gitu semangat yang dibangunnya, maka kita harus merasa lebih butuh kepada agama. Jangan merasa berjasa kepada agama. Untung aya nu meluk Islam teh. Untung Islam aya nu ngikuti. Untung aya urang Islam teh. Lamun teu aya urang kumaha? Kumaha mun nyerentengnya gitu. Dan sebagainya. Nah, jadi la tamunu alayya islam. Surat Al-Hujurat, la tamunu alayya islamakum. Jangan merasa punya andil apa-apa kepada agama. Agamalah yang punya andil kepada kalian. Balillahu yamunu alaikum an aslamu. Kan gitu. Baik, itu ayat berkenaan dengan mujahadah. Kita akan baca beberapa hadis terkait dengan mujahadah atau bersungguh-sungguh serius dalam beribadah. Sekali lagi, agama ini sampai kepada kita dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan nyawa, dengan darah, dengan keringat, dengan pengorbanan dari orang-orang leluhur-leluhur soleh kita. Leluhur soleh itu adalah para kaum salaf yang baik-baik, yang soleh-soleh. Sampai kepada kita, ya. Jangan sampai kita mengecewakan jasa-jasa mereka dengan tidak serius melaksanakan agama kita. Hadis tersebut diantaranya adalah diantara hadis keseriusan dalam ibadah, ya. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an Rabbih azza wa jalla qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Apabila seorang manusia mendekat kepadaku, kepada Allah, sejengkal, maka aku mendekat kepadanya satu hasta. Jadi Allah itu selalu lebih proaktif dari kita. Kalau kita kembali kepadanya sejengkal, Allah kembali kepada kita satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau kita mendekat kepada Allah satu hasta, Allah mendekat kepada kita satu ba'an, satu ini. Satu apa ini? Satu rantangan, ya. Satu depak. Wa idza atani bimasyin yamshi ataitu harwalah. Jika hambaku kembali kepadaku, taubat kepadaku, balik kepadaku dengan berjalan, aku berlari kepadanya. Luar biasa. Jadi Allah senantiasa respon cepat, respect, dan juga lebih respon kepada niat baik kita. Jadi kalau kita punya niat baik, Allah itu lebih semangat kepada kita. Kalau kita kembali kepada Allah satu jengkal, Allah kepada kita satu hasta. Kalau kita bertaubat kepada Allah satu hasta, Allah bertaubat sampai menghampiri kita satu depak. Kalau kita berjalan menuju Allah, Allah berlari menuju kita. Kalau bahasa kitanya, kurang baik apa Allah kepada kita? Kurang rahim apa Allah kepada kita? Kurang rahman apa Allah kepada kita? Kurang lembut apa Allah dengan kita? Kurang murah apa Allah dengan kita? Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah setinggi-tinggi pujian yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis berikutnya ini tentang kewalian, ya. Jadi wali itu kan orang yang telah mencapai
keseriusan tertinggi dalam penghambaan kepada Allah, maka Allah berikan karunia berupa karomah. Karomah itu dapat berupa ketaatan, atau bisa jadi karomah itu bisa berupa kemuliaan dalam bentuk lain, atau bisa jadi karomah itu dalam bentuk kesaktian. Jadi ingat, karomah itu tidak mesti kesaktian. Karomah itu bisa ketaatan yang istiqomah. Bahkan kata Ibnu Taimiyah, al istiqomah afdalul karomah. Istiqomah itu adalah karomah yang paling afdal. Daripada diberi kesaktian, mending diberi istiqomah. Al karomah afdalul istiqomah. Karomah adalah istiqomah adalah karomah yang paling afdal. Dan karomah itu muncul dari istiqomah. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat, surat Saffat ayat, saya lupa ayatnya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bagi orang-orang yang beriman dan beristiqomah, maka Allah akan berikan beberapa keistimewaan. Yang pertama, mereka akan dikirimi malaikat untuk menjaga hidup sampai matinya. Kematiannya dikawal, dijaga oleh malaikat. Oleh malaikat dibimbing talqin, meskipun secara zahir talqinnya sama orang, tapi malaikat yang mentalqin kita. Allah takhafu, untuk malaikat katakan, kamu nggak usah khawatir, kamu tidak usah takut, kematian kamu, kami yang ngawal, kata malaikat begitu. Wala tahzanu, kamu juga jangan sedih, harta keluargamu yang kau tinggalkan aman, kami yang jaga, itu kata malaikat. Allah perintahkan malaikat untuk sampaikan itu kepada orang-orang yang istiqomah. Lalu apa setelah itu? Nahnu awliyaukum fid dunya wal akhirah. Kamilah, kata Allah, wali-wali kalian di dunia dan di akhirat. Oh, bayangkan, orang yang beriman dan istiqomah, walinya itu Allah. Kalau Allah sudah menjadikan seseorang wali, ya berarti dia wali. Berarti derajat kewalian itu standarnya adalah iman dan istiqomah. Bukan bisa terbang atau sancang dinacai. Kata para ulama, kalau kau lihat orang bisa terbang atau bisa napak sancang dinacai atau bisa telem ke laut terus nyulusup kana tanah, jangan percaya dia wali. Sebelum kau uji sholat wajibnya dan sholat sunnahnya, sebelum kau lihat ibadah fardunya dan ibadah sunnahnya. Para ulama begitu mengatakan, kalau kau lihat orang dia terbang atau nyusup kacai, jangan katakan wali dan jangan percaya itu wali. Meskipun karomahnya segudang, meskipun dia orang paling sakti dari semua tokoh agama, jangan katakan wali sebelum kau lihat bagaimana kualitas ibadah fardunya dan ibadah sunnahnya. Nanti ada hadisnya di sini khusus tentang itu. Jadi derajat kewalian atau kedekatan atau kekasih Allah Subhanahu wa taala itu diperoleh dengan iman dan istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah, beriman kan rabbunallah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, malaikat akan turun, diperintahkan oleh Allah taala turun kepada orang itu, membimbing, mengajari, menjaga, merawat dan menemani saat kematiannya, lalu menenangkannya. Kamu nggak usah takut, mati itu nggak usah kamu takuti, kami yang menjaga kamu. Wala tahzanu, kamu juga jangan khawatir kepada keluarga yang kau tinggalkan, anak-anakmu, keluargamu, harta bendamu, nggak usah takut, kami akan merawatnya. Itu kata malaikat. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kata Allah, kamilah. Nah ini, nahnu, kalau Allah menyebut dirinya nahnu, itu berarti melibatkan malaikat. Allah perintahkan malaikat untuk menjaga orang-orang yang istiqomah, menjaga kematian dan setelahnya, dan menjaga yang ditinggalkan dan di belakang-belakangnya. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa al akhirah. Nah, setelah Allah nyatakan bahwa kamilah wali kalian, lalu setelah itu walakum fiha ma tashtahi anfusukum, di surga kelak kalian akan mendapatkan seluruh yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un, dan kalian akan mendapatkan seluruh yang kau inginkan dulu di dunia.
nuzulan min ghafurir rahim, sebagai balasan dari Tuhan yang Maha Pengasih. Luar biasa ya, istiqomah itu luar biasa. Nah, istiqomahlah yang melahirkan orang itu memiliki derajat kewalian, arti kekasih, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana derajat kewalian dan kekasih itu diperoleh? Kita baca hadisnya. Ternyata derajat kewalian dan istiqomah itu diperoleh dengan wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya mimma aftaradtuhu, yaitu orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah fardu. Hadis lengkapnya begini: barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang dengan dia. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang dengan dia. Artinya orang yang memusuhi wali Allah, Allah yang memeranginya. Wa ma taqarraba ilayya, dan tidak ada seorang hamba siapapun mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang difardukan kepadanya. Berarti satu, syarat kita menjadi kekasih Allah atau wali Allah itu adalah melaksanakan faridah yang fardu-fardu. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Yang kedua, taqarrub kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah. Kalau kita ingin menjadi wali Allah, kekasih Allah, baik dengan karomah kesaktian atau tanpa karomah kesaktian, ya, itu syaratnya adalah tunaikan yang fardu sebaik-baiknya, lalu tambahkan dengan yang sunnah sebaik-baiknya. Kesimpulannya, kalau kita ingin menjadi wali Allah, ingin menjadi kekasih Allah, sederhana: tunaikan yang fardu secara sempurna, laksanakan yang sunnah secara sempurna. Kata siapa itu? Kata hadis Rasulullah SAW. Fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintai hamba tersebut karena dia melaksanakan fardu dan sunnah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi kekasihnya, aku akan jaga dia saat dia mendengar, aku akan jaga dia saat dia melihat, aku akan jaga dia saat dia mengayunkan tangan, dan aku akan jaga dia saat dia berjalan melangkahkan kaki. Bahkan hadisnya lebih tegas dari itu. Aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi gerak tangannya, aku menjadi langkah kakinya. Hadis Bukhari sahih, rawahul Bukhari dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi sekali lagi, wilayah atau kewalian itu diperoleh dengan apa tadi? Dengan kita melaksanakan ibadah fardu dan menambah dengan ibadah sunnah. Setelah kita istiqomah di atas fardu, istiqomah di atas sunnah, bukan hanya sholat ya, mungkin puasa juga, kemudian dalam hal zakat juga, dalam hal haji juga kalau kita mampu, fardunya dilakukan, sunnahnya. Dan setiap ibadah fardu itu dibarengi dengan ibadah sunnah. Ibadah fardu itu selalu dibarengi ibadah sunnah. Ada sholat fardu, ada sholat sunnah, ditemani gitu sebagai penyempurna. Ada saum fardu, ada saum sunnah. Ada zakat fardu, ada zakat sunnah berupa sedekah, infak dan sebagainya. Ada haji wajib fardu, ada haji kecil atau umroh namanya, haji sunnah. Haji kan secara bahasa berkunjung, bermaksud berkunjung ke Baitullah. Jadi setiap ibadah fardu ditemani ibadah sunnah sebagai penyempurna. Nah, para wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang menjaga fardu-fardunya dan menjaga sunnah-sunnahnya. Nah, baru setelah kita menjadi walian, menjadi wali-wali Allah SWT berdasarkan hadis ini, kita akan diberikan karomah oleh Allah. Tapi jangan anggap karomah itu hanya kesaktian. Karomah itu yang paling besarnya adalah istiqomah. Karomah ya, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adzantuhu a'lamtuhu bi anni muharibun lahu ista'adani ruya bin nun wal bil ba. Itu seputar anjuran kita bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan yang fardu, sungguh-sungguh melakukan yang sunnah dan istiqomah di atasnya, maka
kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manakala Allah cinta kepada kita, maka Allah menjadikan kita sebagai walinya, dan kalau Allah sudah menjadikan walinya, maka Allah menjadi pendengaran kita, penglihatan kita, langkah kaki kita, dan gerak tangan kita. Masya Allah ya, itu hakikat kewalian seperti itu. Nah, kalau tunggal kan wali, dia mah aulia, ya. kalau wilayah fakih dalam konsepsi atau Sama itu juga. Sama. Disebut wilayah itu kan karena dia punya otoritas. Wali itu yang punya sesuatu. Berarti kalau dia wali Allah, dia memiliki keistimewaan dengan Allah. Punya sir, punya sesuatu yang khusus dia dengan Allah gitu. Beda dengan yang lain-lainnya yang bukan wali Allah. Begitu juga meskipun penggunaan secara bahasa Arab berbeda. Kalau wali itu pakai tasjid, wali. Kalau pemimpin itu wali. Tapi akar katanya sama. Akar katanya sama, waliyah yali. Artinya memiliki dan memimpin, punya sesuatu gitu. Waliyun yang berarti wali jamaknya aulia. Kalau wali yang pemimpin jamaknya wulat. Wulatun jamak dari wali pemimpin ya. Jadi penggunaan bahasa Arabnya tergantung itu konteksnya. Kalau wali wulatun itu artinya hakim atau rais, pemimpin. Tapi kalau waliyun aulia itu artinya wali, yang berarti orang yang paling dekat dengan maulanya, yang diwalikannya itu, yang menjadi walinya. Kalau kita waliullah berarti kita menjadikan Allah sebagai maulana kita. Makanya Allah maulana. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah itu maula kita, penolong, kekasih yang paling dekat dengan kita, yang paling menjaga kita, yang paling istimewa buat kita, maula. Kita walinya, Allah maula. Karena Allah itu ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu. Jadi perbedaan secara bahasa demikian ya. Wali wulatun bimana ulil amri, wulatul umur. Ada waliyun aulia bimana wali yang kita maksud kewalian, aulia Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaknya. Kalau wali murid itu beda lagi, wali talib. Wali murid, wali kelas agaknya. Wali sama khalifah itu gimana? Kalau khalifah itu pemimpin tertinggi dalam pemerintahan Islam. Kalau wali itu dia umum. Khalifah, sultan, amir, bapak di rumah tangga itu wali semuanya. Gitu. Jadi wali itu lebih umum, gelar umum. Tapi kalau khalifah itu gelar khusus, dia pemerintahan. Gitu. Arti khalifah sendiri pengganti. Khalifah itu pengganti. Maka Abu Bakar itu khalifah pertama. Abu Bakar itu khalifah pertama, pengganti Rasulullah. Ketika Umar memerintah, orang-orang menyebutnya khalifatu khalifati Rasulillah. Lebih panjang kan? Umar itu penggantinya Rasulullah. Abu Bakar pengganti. Lalu Umar penggantinya pengganti. Nanti Utsman penggantinya. Nanti Ali pengganti, kebanyakan kan? Maka dirubah di zaman Umar bukan khalifah, tapi Amirul Mukminin. Supaya tidak ada tadi pengulangan tadi. Kalau Amirul Mukminin lebih enak, Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Amirul Mukminin gitu. Jadi ganti. Tadinya khalifah kepanjangan jadi Amir. Lalu di zaman Umayyah diganti lagi dengan khalifah, tetapi dengan julukan-julukan tersendiri. Kemudian di masa Abbasiyah ditetapkan lagi sebagai khalifah. Begitu penyebutan di dalam bahasa Arab. Karena penyebutan khalifah. Ada sebuah cerita Utsman bin Affan itu, ini berkenaan dengan kekhilafahannya. Utsman bin Affan itu pernah makan, kan beliau orang kaya ya, makannya enak kan. Daging, ayat kikil, ayat hulu embe, gitu. Semua genjer jeung kangkung deh, Utsman mah beunghar makan. Dan orangnya memang hidupnya itu dalam taraf yang ya makmur lah gitu, menikmati kekayaan dan segala macam. Utsman. Ketika beliau makan dengan sahabatnya, tiba-tiba
menangis. Dia teringat sahabat pendahulu seniornya Umar bin Khattab yang sederhana. Umar itu setelah jadi pejabat jadi miskin, ya kan? Umar itu kan sebenarnya punya harta juga, kaya sebenarnya, tetapi setelah jadi pemimpin beliau miskin. Sampai miskinnya itu bajunya sedikit, kadang beliau tambal juga dan sebagainya. Sampai minta izin kepada DPR lah kalau kita mah, untuk karena usulan anaknya agar beliau itu ada gaji harian. Karena setelah fokus mengurus negara, itu Umar tuh nyaris tidak ada kasab yang beliau lakukan karena sibuk ngurus negara. Tidak ada pemasukan, sampai anaknya mengusulkan, coba usulkan ke dewan agar Anda dapat gaji harian. Ditentukanlah 2 dinar per hari. Gitu. Nah, artinya Umar itu menjadi sederhana setelah menjabat gitu. Zaman Kiwarit dibalik. Setelah menjabat segala digarong. Wah, segala disikut gitu kan. Mampang mumpung. Rakyat makari kurut madogna we jeung pangutahana kan gitu. Kan tulang taleng ka rakyat kan rampok semua. Nah, Utsman itu ketika makan enak dia nangis, ingat sahabatnya dan mengatakan, laqad at'aba Umaru man ja'a ba'dahu. Sungguh Umar telah membuat lelah para pengganti. Jadi standar Umar itu membuat tidak pede para penggantinya. Kesederhanaan Umar membuat canggung dan tidak pede para penggantinya. Dia menangis. Sahabatku dulu hidup dengan kesederhanaan, sementara aku makan enak-enak seperti ini. Tidak salah, tapi belum menangisi sahabatnya gitu. Laqad at'aba Umar man ja'a ba'dahu. Sungguh Umar telah membuat lelah para penggantinya. Mulai ini bisa Umar, tidak akan ada lagi orang yang bisa seperti Umar, maksudnya begitu. Gitu. Sekarang banyak orang yang komen-komen di medsos, Umar aya nama aya di Jawa Barat, tapi itu berlebihan, jauh sekali ya, jauh sekali. Umar mah ahli tauhid, ieu mah duka nu ieu mah. Teu apal pamadegan kan. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan kemuliaan Umar bin Khattab, karena jauh bumi dengan langit tentunya. Kalau mencontoh, ya mencontoh mungkin, tapi kalau sampai menyamakan itu tidak baik. Dulu ada lagi menyamakan Umar dengan pemimpin negeri ini, malah wah itu lebih jauh lagi itu. Bumi dan langit juga itu. Itu mah langit dan sumur perbedaannya malah. Langit dan sumur itu mah. Nah, itu Bapak sekalian konsep kewalian dalam Islam. Jadi yang namanya wali itu diperoleh dengan istiqomah. Kita semua berpotensi jadi wali. Wali tidak bisa dimonopoli oleh ras tertentu, oleh nasab tertentu, oleh kelas masyarakat tertentu, oleh kalangan tertentu. Wali Allah itu tidak bisa dimonopoli manusia, dan Allah sendiri yang menetapkan walinya. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam ayat lain, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu adalah walinya orang-orang beriman. Berarti kita semua berpotensi untuk menjadi wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik wali adalah wali yang diberikan karomah berupa istiqomah. Mudah-mudahan Allah taala memberikan kita istiqomah. Istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam thalabul ilmi, istiqomah dalam menjaga agama kita, agar kalau kita istiqomah nanti kelak ketika kita menghadapi kematian, malaikat turun mengawal, merawat dan menjaga kita. Malaikat mentalkin kita, malaikat menjamin kematian kita dengan kematian husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa yakum ajmain wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.